Di sini kita dari mahasiswa Mercu Buana, gini Mbak, kita mewawancara Mbaknya yang jadi staf di koperasi di Loka ya. Kita mau menanyakan beberapa hal yang ada di koperasi di Loka. Kalau sejarahnya di Loka itu berdirinya gimana ya Mbak? Bisa dijelasin sedikit? Pada tahun 1967 ada kegiatan di PT KAI yang dia itu mengadakan kegiatan simpan pinjam yang diadakan rutin setiap bulan. Nah, waktu itu namanya adalah Kalola, dan Kalola ini resmi terdaftar pada tahun 1967. Namun seiring berjalannya waktu, pada tanggal 21 Agustus 1990 pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan surat keputusan bahwasanya untuk Kaloka berubah nama menjadi Koperasi Karyawan di Loka Yogyakarta. Kayak gitu. Terus kalau ini kita mau tanya, visi dan misinya koperasi itu sendiri apa ya? Nah, untuk visi dan misinya Koperasi di Loka itu adalah terwujudnya koperasi karyawan kereta api yang tangguh dan mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota koperasi di Loka dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan atau anggotanya. Gitu. Kemudian untuk misinya itu diantaranya meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk anggota koperasi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pelayanan kebutuhan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan peran serta anggota karyawan dalam mengembangkan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pembinaan anggota dalam pengembangan usaha karyawan KAI. Dan yang kelima adalah meningkatkan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi. Berisik nggak sih? Ya, enggak kok Mbak, enggak berisik Mbak. Di koperasinya itu kan pasti ada persaingannya ya Mbak. Nah, di sini saya mau tanya, strategi seperti apa yang akan dilakukan untuk menghadapi persaingan tersebut? Kalau kita tuh dari segi strategi itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling. Itu bisa dijelaskan nggak planningnya gimana? Kedepannya perlu dijelasin ya? Ya kalau planning planning Mbak, ingin tahu. Kalau planning meliputi pengaturan tujuan, mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu bentuk tujuan dan sasaran usaha di koperasi di Loka adalah untuk mensejahterakan anggota koperasi. Nah, itu adalah planningnya. Kemudian kalau untuk organizing, adalah proses untuk memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber yang berhubungan dengan organisasi. Salah satu contohnya adalah setiap anggota koperasi memiliki tugas masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Nah, itu udah. Kemudian untuk yang actuate. Ya? Udah. Berisik banget soalnya. Iya, udah ngerti. Kemudian untuk yang actuating, yaitu pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana yang telah disusun. Apabila ada hal-hal khusus, maka diperlukan penyesuaian. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Kemudian untuk controlling, agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana organisasi, maka diperlukan pengawasan atau jalannya kegiatan organisasi. Mbak Yuni, saya mau nanya, kalau untuk program kerja yang akan dilakukannya itu seperti apa ya, Mbak? Bisa dijelaskan? Kalau untuk program kerja yang sedang dijalankan itu adalah lebih memaksimalkan simpan pinjam terhadap anggota koperasi di Loka. Selain itu, juga meningkatkan penjualan dagang yang untuk memenuhi kebutuhan karyawan KAI.
Kemudian program kerja yang akan dilakukan adalah akan membuka usaha ekspedisi kereta api di bawah naungan Koperasi Deloka. Koperasi Deloka akan mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan jasa ekspedisi maupun kereta di mana dengan jasa ekspedisi ini masyarakat bisa mengirim barang melalui kereta. Jasa pengiriman ini dinamakan ekspedisi Deloka. Mbak, kalau untuk organisasi yang dibawahi sama Koperasi Deloka itu ada atau enggak ya? Kalau ada itu apa Mbak organisasinya? Kalau untuk organisasi yang dibawahi Koperasi Deloka untuk saat ini tidak ada. Mbak, itu kalau yang jasa apa yang dihasilkan untuk mendapat keuntungan, Mbak? Kalau jasa yang bisa kita jual untuk menghasilkan uang yaitu antaranya penjualan sembako. Kemudian selain simpan pinjam, Deloka juga membuka toko sembako untuk berbelanja kebutuhan seperti kebutuhan untuk perjalanan dinas kayak gitu-gitu. Selain itu juga Jadi akan kayak mengembangkan tos serba itu ya, Mbak ya? Ya. Kayak tos serba toko-toko sembako itu ya? Nah, selain itu juga akan mengembangkan ekspedisi Deloka untuk menambah pemasukan koperasi dan bisa menjadikan usaha bisnis yang utama. Itu di koperasi itu ada kayak arisan atau apa enggak tuh, Mbak? Produk-produk itu. Kalau di koperasi ada sih semacam arisan kayak gitu. Bisa meminjam itu dari arisan itu sih bisa apa ya? Bisa menambah ini sih. Menambah pemasukan ya, Mbak ya? Ya, maksudnya itu. Mbak, kalau bagi para anggota yang sudah bergabung nih, itu nanti keuntungan apa saja yang bisa didapatkan oleh para anggota setelah bergabung dengan Koperasi Deloka ini, gitu, Mbak? Kalau keuntungannya, salah satu di antaranya adalah bisa meminjam dana dengan bunga yang kecil. Karena keuntungan pertama yang didapatkan oleh para anggota Koperasi Deloka, meminjam dana dengan bunga yang kecil. Memang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bunga bank konvensional ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian, anggota yang membutuhkan dana bisa langsung mengajukan pinjaman kepada koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa mendapatkan modal usaha dari koperasi. Bagi anggota yang ingin membuka usaha atau masih kekurangan modal, bisa mengajukan pinjaman modal dari koperasi. Salah satu keuntungan anggota koperasi, simpan pinjam adalah bisa mendapatkan modal usaha secara percuma dengan syarat sudah menjadi anggota selama sekian tahun sesuai dengan aturan koperasi. Modal usaha ini didapatkan dari simpanan wajib yang setiap bulannya dibayarkan oleh para anggota koperasi. Nah, kemudian yang ketiga, memperoleh SHU. Jadi pada anggota koperasi secara otomatis akan mendapatkan SHU sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Jika bergabung dengan koperasi simpan pinjam, secara tidak langsung akan menginvestasikan dana yang dimiliki oleh anggota tersebut. Terus, ini kan kita baru ada pandemi COVID nih, Mbak, COVID-19 ya. Itu ada dampaknya nggak di koperasi? Apa koperasi itu tetap jalan atau enggak? Atau gimana? Untuk selama ada COVID, di koperasi di lokasi belum ada kendala ya, dan tidak ada kendala selama ini, maksudnya masih tetap berjalan seperti biasa. Terus langkah-langkah yang diambil biar untuk protokol kesehatan kayak atau apa gitu, kita mau ke koperasi atau apa gitu, ada syarat-syaratnya nggak atau gimana? Kalau untuk syarat-syaratnya untuk tetap melakukan organisasi di koperasi di Deloka ya kita tetap ya sesuai sama protokol kesehatan yang dilakukan yang diinstruksikan sama pemerintah lah. Kita tetap menjaga jarak aman meskipun kita harus bertemu kayak gitu, kita menjaga jarak aman. Kalau kemarin sih sebelum ada new normal sih kita biasanya untuk organisasi kita bisa lewat Webex atau Zoom. Kita kayak gitu untuk koordinasinya. Tapi setelah new normal ini
kita kalau untuk pertemuan juga tetap masih dengan menjaga jarak aman, pakai masker, ya kemudian rajin-rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, nah itu sih. Berarti nggak ada dampaknya ya berjalan. Oke. Masih ada yang ditanyain nggak teman-teman? Udah cukup sih Mas, informasinya juga udah menurutku udah lengkap juga, udah mengikuti maksudnya apa ya, tanggapan tentang COVID, tentang pandemi ini kan juga nggak ada dampak untuk koperasi gitu. Jadi alhamdulillah untuk koperasinya kan masih bisa berjalan, dan semoga untuk koperasi di Loka ini semakin maju, semakin apa ya, semakin gitulah. Oke, makasih ya Mbak Yuni atas waktunya udah mau kita wawancarai, tanya-tanyain seputar koperasi yang ada di Loka ya Mbak ya.